Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 1, yaitu membahas tentang itik. Jadi yang pertama yaitu definisi itik. Itik adalah unggas penghasil telur yang cukup potensial di samping ayam di Indonesia. Pada umumnya, itik merupakan unggas yang dipelihara petani yang bermukim di daerah pantai sampai yang bermukim di daerah pegunungan. Lokasi pemeliharaannya sesuai dengan kebiasaan hidup sebagai akibat struktur anatomi tubuhnya. Yang ingin saya sampaikan yaitu bangsa-bangsa itik. Yang pertama itu ada itik Aylesbury, merupakan bangsa itik Aylesbury sangat populer di Inggris. Warna bulunya putih mengkilat, badannya padat dari punggung sampai kelnya. Yang kedua itu ada itik Cayuga. Bangsa itik ini bulunya berwarna hitam dengan kaki kuning atau coklat. Itik Cayuga merupakan model besar dan bangsa East Indian. Yang ketiga itu ada itik Orpington. Itik Orpington dikenal sebagai itik petelur selain sebagai itik pedaging. Yang keempat itu ada itik Moscovia. Bangsa itik Moscovia ini sebenarnya bukan itik asli seperti yang lain, tetapi merupakan spesies tersendiri. Yang terakhir itu ada itik Paking. Itik Paking berasal dari dikembangkan pertama kali di Cina. Badan itik Peking lebih kompak atau dibandingkan jenis itik lainnya. Saya serahkan kepada yang selanjutnya. Jenis kandang. Nah, di mana jenis-jenis kandang itu terbagi menjadi 4. Yang pertama kandang box, yang kedua kandang koloni, yang ketiga kandang ring, dan yang keempat kandang betray. Di mana pada kandang box itu terdiri dari anak itik yang berumur 1 minggu sampai dengan 3 minggu. Yang kedua kandang ren adalah kandang yang sebagian diberi atap dan sebagiannya itu dibiarkan terbuka. Dan juga ada kandang koloni di mana postal kandang jenis ini seluruhnya bagian tertutup rapat dan tidak ada ruangan terbuka. Nah, yang keempat kandang baterai. Kandang baterai itu dibuat dengan sekat-sekat dan setiap petak berisi seekor itik. Satu petak kandang berkurang 45 dikali 35 dikali 60 cm. Nah, saya akan melanjutkan manajemen pemeliharaan itik pedaging. Pemeliharaan itik pedaging itu pada dasarnya tidak jauh beda dengan pemeliharaan ayam unggas. Pada kegiatan pemeliharaan bermula dari saat day old duck, yaitu DOD menetas, baik melalui penetasan alami maupun melalui penetasan menggunakan inkubator. Fase pemeliharaan itik pedaging ini terdiri dari 2 fase, yaitu fase starter dan fase finisher. Di mana fase starter ini memakan waktu 0 sampai 2 minggu, dan fase akhir yaitu fase finisher memakan waktu 2 sampai 8 minggu. Pada fase starter, anak itik memerlukan suhu lingkungan yang relatif tinggi. Pada minggu pertama, suhu yang dibutuhkan oleh anak itik yaitu 37,5 sampai 35 derajat Celcius. Minggu kedua 32,5 derajat Celcius, dan minggu ketiga 30 derajat Celcius. Masa produksi. Yang pertama, pemeliharaan secara intensif. Itik dibiarkan mencari makan. Makanannya sendiri di sekitar rumah, sawah, selokan atau sungai kecil. Makanan tambahan diberikan selama persediaan masih tersedia. Kedua, pemeliharaan secara semi intensif. Itik ditempatkan pada kandang khusus dengan diberi makan secara teratur. Pada saat-saat tertentu, itik dilepaskan atau dilepas liarkan, digiringi dari kandang ke sungai-sungai dan persawahan. Saya akan menjelaskan tentang pengendalian penyakit. Pengendalian penyakit disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus, bakteri, protozoa,
dan parasit dan jamur. Penyakit yang disebabkan oleh pradiposing cause yaitu defisiensi zat makanan, pemberian makanan yang tepat atau bad feeding, perkembangan yang buruk, keadaan yang penuh sesak, ventilasi yang buruk. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya lanjutkan, yaitu pengendalian penyakit. Pertama, penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus, bakteri, protozoa, parasit, dan jamur. Yang kedua, penyakit yang disebabkan oleh predisposing cause yang defisiensi zat makanan, pemberian pakan yang tidak tepat atau biasa disebut bad feeding, perkandangan yang buruk, keadaan yang penuh sesak, ventilasi yang buruk. Jadi kesimpulan, usaha peternakan itik di Indonesia umumnya hanya terbatas dilakukan di daerah tertentu saja. Terkonsentrasinya pemeliharaan itik di daerah-daerah tersebut terjadi karena pengaruh pola pemeliharaan secara tradisional. Itik dibagi menjadi 3 golongan, yaitu itik tipe pedaging, itik tipe petelur, dan itik tipe ornamen. Atas dasar umur dan jenis kelaminnya, itik dibedakan satu sama lain dengan sebutan yang berbeda, yaitu duck, drake-killer, drakeling, duckling, dan grand duck. Perkandangan itik sebaiknya dibangun dengan memenuhi persyaratan kandang dan menggunakan bahan yang kuat. Kemudian pemeliharaan itik pedaging terdiri dari 2 fase, yaitu fase starter 0-2 minggu dan fase finisher 2-8 minggu. Pada fase awal, itik dipelihara dalam area brooding dan tidak dilakukan sexing. Keadaan ideal suhu dalam area brooding dapat dilihat dari penyebaran anak itik yang terjadi. Ransum dapat diberikan dalam bentuk masih basah maupun pelet yang ukurannya disesuaikan dengan umur itik. Terima kasih, itulah tadi yang bisa saya bacakan. Saya kembalikan.